tumbuh di dalam sebuah lembaga keuangan. Bagi sebuah lembaga keuangan yang tidak mampu mengelola dana yang diamanahi, maka akan berakibat fatal, yaitu kemungkinan sampai likuidasi atau kebangkrutan. Sehingga lembaga keuangan baik bank syariah maupun BMT yang baik adalah mereka mampu mengelola dana, baik menghimpun dana atau mengalokasikan dana dengan baik. Nah, dengan baik ini bagaimana? Ya tentunya apalagi di bank syariah penuh dengan aturan-aturan atau prudential principle, prinsip-prinsip kehati-hatian agar jangan sampai pengelolaan dananya menyimpang atau disalahgunakan atau bahkan disalurkan ke hal-hal yang beresiko tinggi. Ya, kita tahu banyak, mungkin Anda tahunya pas setelah 2010-an gitu ya. Masih ada bank yang dilikuidasi, masih ada BMT yang tiba-tiba ditutup gitu ya. Itu semuanya kembali kepada pengelolaan. Nah, sebelum kita lanjut, walaupun ini materi seharusnya nanti, tapi ini saya kedepankan karena pemahaman atas sumber dan alokasi dana bank atau dana lembaga keuangan itu penting. Ya, kita akan tahu dari mana saja sih sumber-sumber dana yang dikelola oleh bank ataupun BMT dan kemana saja dialokasikan atau ditempatkan. Kan itu intinya. Nah, pencatatan atau kita bisa tahu seberapa banyak sumber dananya dan kemana saja dialokasikan, itu kita bisa lihat di mana menurut Anda? Anda bisa lihat di mana? Laporan tahunan mungkin, Pak. Lebih spesifik. Rapat anggota tahunan. Bukan. Maksudnya di laporan apanya? Laporan keuangan. Ya, berupa laporan keuangan banyak. Yang neraca, di situ, ya, neraca. Jadi kalau kita ingin tahu berapa banyak dana bank yang dikelola, kemudian sumbernya dari mana saja, ya kita tinggal lihat neraca, kita tinggal baca neraca. Ya, lihat aja neraca, disitulah semua terpampang semuanya. Modalnya berapa, dana dihimpun dari masyarakat berapa, pinjaman dari lembaga atau bank atau lembaga keuangan syariah lainnya berapa, di situ ada semua. Ya, kemudian bagaimana dari dana yang dihimpun tadi kemana saja dialokasikan, dicatat semua. Ya, kan sudah dapat akuntansi ya. Kalau akuntansi bank mungkin baru ya, baru sekarang. Nah, kalau pencatatan sumber dana itu di mana? Sumber dana dicatat di mana? Neraca kan ada dua sisi, aktiva, pasiva. Sama Ya, aktiva dan pasiva. Kalau sumber-sumber dana bank dicatat di sebelah mana? Ya, pemahaman mengenai neraca dulu. Aktiva itu apa? harta, Pak. Harta. Pasiva? Modal ditambah kewajiban. Ya, itu kan dasar akuntansi ya. Nah, pertanyaan saya, modal itu sumber dana atau apa? Sumber dana bagi bank toh? Ya. Sehingga ketika modal dicatat di pasiva,
maka modal itu sumber dana bank pertama atau dana pihak pertama. Itu aja yang diingat. Bahwa bank pertama kali memperoleh dana itu dari pemodal, dari pendiri. Jadi sumber dana yang dicatat pertama kali di neraca adalah modal. Ya. Baru nanti ketika menghimpun dana dari masyarakat, nah dicatat juga di pasifa sebagai kewajiban. Ya toh? Kan kewajiban bank bagaimana menjaga dana masyarakat itu, kemudian bank akan memutar atau menginvestasikan atau memproduktifkan dana itu agar mendapatkan pendapatan dan nantinya akan memberikan, kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau di bank syariah namanya bagi hasil nantinya kepada pemilik dana. Dan ketika pemilik dana mengambil dananya ya harus diserahkan, harus dikasih. Bukan ketika sudah menghimpun dari dana masyarakat, bank seenaknya menggunakan terus nggak boleh diambil, ya nggak gitu. Jadi untuk mengingatnya adalah modal itu kan sumber dana pihak pertama. Dicatat di pasifa. Oh, berarti sumber-sumber dana semuanya kita bisa lihat atau dicatat di pasifa. Karena semuanya itu kewajiban bank. Ya. Nanti akan kita bahas. Jadi manajemen pasifa dia adalah mengelola sumber-sumber dana. Nanti di manajemen pasifa. Sedangkan manajemen aktiva mengelola atau mengalokasikan dana yang berhasil dihimpun dari sisi pasifa. Jadi gampang sekali melihat kalau kita mau tahu sebuah bank, kinerja sebuah bank, pertama kali kita harus bisa baca neraca. Kita harus paham neraca. Kita bisa nanti menganalisis neraca. Jadi sumber-sumber dana tadi dicatat di mana? Pasifa. Pasifa. Modal Ya. dan kewajiban. Oke. Kalau di bank konvensional, pasifa itu hanya terdiri dari kewajiban atau hutang ya. Kalau di manufaktur, kewajiban plus modal. Ya toh? Pengantar akuntansi kemarin kan pasifa itu adalah kewajiban plus modal. Di bank konvensional juga begitu. Pasifa itu adalah kewajiban plus modal. Kewajibannya apa? Bank punya kewajiban menjaga nih dana masyarakat, mengembalikan dana yang dipinjam dari bank lain, dan menjaga modal agar bisa dipergunakan untuk menyokong atau sebagai pondasi dalam pelaksanaan operasional bank harian. Kan itu semuanya, kewajiban dan modal. Nah, tapi nanti di bank syariah agak berbeda. Di bank syariah karena ada akad-akad yang berbeda, maka berbeda pula susunannya. Ya, nanti kita bisa lihat. Nah, apa saja yang ada di sisi kewajiban? Di sisi pasifa, yang pertama adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Kewajiban bank itu apa? Ada kewajiban segera. Ya, itu paling atas sendiri. Kewajiban segera itu istilahnya misalnya seperti kalau dulu ya transfer antar bank, ya, di mana bank belum melaksanakan kewajibannya menyetorkan atau transaksi clearing di BI untuk diserahkan ke bank tujuan, gitu ya. Kalau dulu kan belum secepat sekarang. Ya, dulu transfer itu sampai harian loh diterimanya. Sebelum ada teknologi mobile banking atau teknologi internet banking, itu sampai harian. Orang tua mahasiswa kirim dari Lampung, hari ini
mungkin bisa diambil Senin, baru Senin atau Selasa oleh anaknya di Jogja misalnya begitu. Nah, tapi ini kan kewajiban bank segera membayarkan atau menyalurkan misalnya antar bank. Itu kewajiban-kewajiban segera. Jadi kewajiban yang harus segera dibayarkan itu dicatat di atas. Kemudian bagi hasil yang belum dibagikan, ya baik kepada pemilik dana, ya pemilik dana yang menyimpan atau menginvestasikan dananya dalam bentuk kerjasama atau mudharabah, dalam akad mudharabah. Nah, itu kan juga harus segera dibayarkan. Atau kepada pemilik modal bagi hasil pada dana pihak pertama berupa dividen. Jadi dicatat dalam atas. Kemudian simpanan. Simpanan ini adalah kewajiban bank syariah kepada pihak ketiga. Ini definitif sekali ya, tapi intinya adalah simpanan masyarakat yang ada di bank syariah atau di BMT dengan menggunakan akad titipan. Kan sudah dipelajari kemarin ya, semester sebelumnya ada akad. Jadi penghimpunan dana itu menggunakan dua akad. Akadnya ada yang wadiah, yaitu mana? Ada dengan akad mudharabah atau akad kerjasama. Nah, dana pihak ketiga yang simpanan ini adalah dana dengan akad wadiah, yaitu mana? Kalau di bank syariah, bank umum syariah bisa giro, bisa tabungan. Tapi kalau di bank pembiayaan rakyat syariah atau di BPR konvensional tidak ada yang namanya giro. Tidak boleh menawarkan giro pada masyarakat karena memang bukan tidak punya fasilitas pembayaran lalu lintas uang giral. Jadi BMT, BPR itu tidak bisa menawarkan atau melayani produk giro. Tahu ya giro? Udah dipelajari di pengantar bank atau di Nah, BMT nggak ada yang namanya giro. Kalau tabungan ada, ya tabungan wadiah atau tabungan titipan. Akadnya adalah titipan. Nah, kewajiban bank adalah bagaimana menjaga keutuhan dana ini. Dan ketika nasabah mau ngambil duitnya sewaktu-waktu, ya harus dikasih. Namanya nitip. Ya. Oke, sampai di situ paham? Nah, di simpanan ini adalah dana pihak ketiga dengan akad wadiah titipan. Kemudian simpanan dari bank lain. Nah, boleh kan bank lain menyimpan di bank kita? Boleh. Kita juga boleh menyimpan atau menempatkan dana kita di bank lain. Boleh. Ya. Yaitu kewajiban bank syariah atau BMT kepada bank lain atau lembaga keuangan syariah lain dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. Nah, ini yang disebut dana pihak kedua. Bukan dari masyarakat, tapi dari sebuah lembaga atau lembaga keuangan syariah. Sebentar. Dari pihak kedua. Pihak kedua itu artinya dana yang diperoleh dari lembaga keuangan lain yang dihimpun, gitu ya. Kemudian kewajiban lain. Nah, terus ada kewajiban dana investasi terikat
yaitu investasi dana di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola. Masih ingat akad mudorobah muqayyadah? Jadi adalah sebuah akad kerjasama di mana pemilik dana mensyaratkan, ya, pemilik dana, kerjasama antara pemilik dana sama pengelola dana dengan mensyaratkan kemana harus diinvestasikan. Ya. Nah, ini kan kewajiban bagi bank untuk menyalurkan, ya, di mana bank cuma istilahnya cuma punya kewajiban dalam hal menyalurkan sesuai dengan persyaratan dari nasabah pemilik dana. Kemudian hutang pajak, estimasi kerugian, pinjaman yang diterima itu juga menjadi dana pihak kedua. Dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran sesuai dengan persyaratan akad. Bisa akad pinjaman court, bisa pembiayaan, ya, mudorobah, bisa macam-macam sesuai dengan akadnya. Nah, ini adalah sisi kewajiban bank dalam menjaga dana, ya, keutuhan dana. Kemudian pinjaman subordinasi, biasanya pinjaman subordinasi ini adalah pinjaman ketika bank mengalami kesulitan likuiditas ataupun permodalan. Tapi ini tagihannya adalah dibayarkan paling akhir. Jadi orang atau pihak atau lembaga, sebuah lembaga yang mau meminjamkan secara subordinasi biasanya untuk menambah likuiditas. Ketika bank kesulitan likuiditas, biasanya pinjaman subordinasi ini dalam jumlah yang besar. Kemudian apabila terjadi sesuatu atas bank itu, maka pembayarannya itu paling akhir. Tetap dikembalikan, tapi prioritasnya terakhir. Oke, itu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Itu baru kewajiban. Bahwa bank punya kewajiban untuk menjaga keutuhan dan melaksanakan sesuai atau mengembalikan nantinya. Mengembalikan sesuai dengan transaksi. Ya. Jadi kewajibannya itu. Kalau di bank konvensional, ya cukup hanya dana pihak ketiga sama dana pihak kedua. Sudah selesai, pinjaman-pinjaman juga. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Kita lanjut. Nah, selain kewajiban, disinilah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah secara akuntansi atau pencatatan atau pengakuan atas sumber dana. Nah, ternyata ada sisi investasi. Apa itu sisi investasi? Yang pertama, investasi tidak terikat dari bukan bank atau masyarakat. Jadi masyarakat kan sudah dijelaskan mungkin di semester sebelumnya. Kalau masyarakat ada nasabah yang ke bank bawa uang 100 juta, itu dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah titip, pilihan kedua adalah investasi. Titip kalau dia mau hanya aman saja, tapi investasi dia punya motivasi mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, kalau mendapatkan keuntungan ini, maka jatuhnya adalah pencatatannya di investasi atau
produk-produk yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, atau artinya bank diberikan amanah untuk mengelola dana ini untuk disalurkan ke investasi-investasi yang menguntungkan, yang nantinya ketika itu sudah menguntungkan, nanti hasil pendapatannya akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ya kalau yang nomor satu ini masih dana pihak ketiga atau dana masyarakat. Di sisi investasi ini juga ada dana dari bank syariah lain dalam bentuk apa? Sertifikat investasi mudharabah. Jadi ini surat berharga pasar uangnya bank syariah, SIMA. Jadi ketika bank syariah kita, ini kalau yang ini, yang SIMA ini nggak ada di BMT ataupun BPR ya, ini hanya ada di bank umum syariah. Jadi ketika bank syariah kita misalnya kesulitan likuiditas, kekurangan uang, cash, maka kita bisa menawarkan SIMA, sertifikat investasi mudharabah antar bank, kepada bank lain, agar bank lain membeli, kita nerima cash gitu, investasi sekitar 3 atau sampai 4 bulan mengendap, bisa kita pakai. Setelah itu nanti kita harus kembalikan bersama bagi hasilnya. Jadi di bank syariah itu selain kewajiban harus dijaga keutuhannya, yang kedua ada investasi. Investasi di sini artinya pemilik dana sadar betul dia mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga harus memahami resiko. Resikonya apa? Ya karena akadnya kerjasama, maka kemungkinan atas kerugian pun bisa terjadi. Ya, karena tidak mungkin semua penyaluran dana ke masyarakat atau bentuk investasi menguntungkan. Pasti ada ruginya. Nah, itu harus dipahami oleh pemilik dana. Jadi, kalau ada nasabah 2 orang datang ke bank syariah, satunya ingin nitip, berarti dia mau aman saja. Nah, tapi 100 jutanya bisa dipakai bank nggak untuk muter? Boleh, karena akadnya wadiah jatuh mana. Nah, ketika nanti diputar menghasilkan, bank memperoleh keuntungan dari hasil perputaran itu atas dana wadiah tadi, maka sepenuhnya keuntungan dari hasil perputaran itu adalah haknya bank. Nasabah tidak berhak. Tapi di peraturan Bank Indonesia atau di fatwa DSN, bank diperbolehkan memberikan keuntungan atas penggunaan dana 100 juta wadiah tadi, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal. Ya. Terserah nanti ketika sudah berjalan waktu, namanya memberikan bonus. Bukan bunga, bukan bagi hasil, tapi bonus. Dan bonus ini ya semuanya kembali kepada kebijaksanaan bank. Mau nanti pendapatannya mau dikasih semua sebagai bonus, boleh. Separuhnya boleh. Enggak dikasih juga, bank syariah tidak menyalahi syariat. Ya, beda halnya di sisi investasi ini. Kalau di sisi investasi ini, nasabah pemilik dana harus paham betul bahwa kalau dia mau untung, dia juga siap atas resiko. Nah, ini yang tidak ada di bank konvensional. Di bank konvensional gimana? Simpen 100 juta, nggak mau tahu, yang penting saya setiap bulannya dapat bunga sekian. Ya toh? Jadi resiko ditanggung bank semua. Nah, inilah salah satu sebenarnya salah satu di konvensional ya, adanya eksploitasi atas nanti investasi dan segala macam di situ. Jadi yang untung ya
pemodal atau kapital atau pemilik dana, mereka tidak pernah menanggung resiko. Ya. Nah, loh, berarti di bank syariah kalau akadnya deposito mudharabah berarti bisa dong saya nanggung juga kerugian dan dananya bisa hilang. Begitu? Nah, ini tantangan bagi bank syariah. Sebenarnya di konvensional pun sama. Tidak ada bank yang mau rugi. Bank syariah pun sama. Tapi konsep bagi hasil ini ya kedua belah pihak harus sadar betul bahwa di setiap investasi, di setiap usaha, di setiap ikhtiar itu bukan mengandung resiko ya, tapi pasti ada resikonya. Ya. Hanya bagaimana bank bisa meminimalisir resiko yang negatif, yaitu kerugian dari penyaluran dana atau tidak untung sama sekali, itu masih mending modalnya kembali. Yang diharapkan resiko apa? Ya konsekuensi atas investasi, ya investasi atau usaha yang dibiayai tadi, wah berkembang sehingga bank mendapatkan pendapatan berupa bagi hasil. Paham ya? Jadi yang nomor satu ini masih dana pihak ketiga atau dana masyarakat. Yang nomor dua ini adalah dana pihak kedua karena dari lembaga lain. Nah, baru modal. Ya, modal dicatat paling bawah sendiri. Karena apa? Karena modal itu harus melekat terus di bank. Tidak ada sejarahnya pendiri atau pemilik modal itu minta modalnya balik. Ya, ketika ya saya modali, saya pendiri ya, saya ikut saham atau beli saham, gitu ya, atau BMT gitu ya, ada modal pendirian, para pendiri urun misalnya 10 jutaan. Ya nanti modal yang sudah disetor itu ya nggak boleh diambil, melekat terus di bank. Nah, bagaimana kalau si pemodal atau pemegang saham butuh uang, butuh segera. Dia lagi kesulitan dana, dia punya modal di bank, tapi secara aturan kan nggak boleh ngambil modal, walaupun dia seorang pemodal. Caranya gimana? Biar tidak mengganggu permodalan bank. Oke, kita rehat dulu, silahkan dipikirkan.
Oke, kita lanjutkan. Bagaimana misalnya seorang pendiri di BMT misalnya, dia sudah pada saat awal pendirian dia urunan modal pendirian 20 juta. Tiba-tiba kondisi ekonominya 2 tahun terakhir dan dia butuh 10 juta. Apakah dia bisa mengambil uangnya, modalnya separuh gitu? Mengajukan pinjaman, Pak. Nah, kalau pinjaman kan dia beban lagi. Dia ekonominya lagi sulit. Jual saham, Pak. Nah, jual. Jadi berpindah kepemilikan modalnya. Begitu kan? Baik Betul. itu di BMT, di BPR maupun apalagi di bank umum yang sudah go public, yang udah ini saham, ketika si pemodal ini atau pemegang saham ini butuh uang dan sangat mendesak, maka sahamnya dijual. Ya, sahamnya dijual, jadi hanya berpindah kepemilikan. Dia dapat cash dan dia misalnya 20 juta lah dijual ke orang lain, ya nanti kepemilikan atas modal BMT itu berpindah. Nah, dan nanti dividennya berpindah ke yang pemilik baru, pemilik modal baru atau saham baru. Nah, seperti begitu juga di bank umum. Ya, bank umum bisa berpindah kepemilikan itu, apalagi di saham di pasar modal gitu ya. Wah, itu mekanismenya udah sangat cepat. Beda halnya kalau di BPR atau BMT ya masih sangat manual atau konvensional. Gitu ya. Agar apa? Agar BMT atau bank syariah tidak terganggu modalnya, tidak direcoki. Tetap gitu. Untuk mensupport operasional bank syariah. Oke, yang pertama adalah model store. Ya, seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar yang telah efektif diterima oleh bank sebagai nilai nominal saham. Sebesar nilai nominal saham. Artinya bank umum ketika mau berdiri itu ada modal di setor ke Bank Indonesia. Sebagai bukti bahwa para pendiri dan pemegang saham itu sudah mengumpulkan modal sekian. Kalau bank umum, kalau belum berubah, itu modal minimalnya adalah 3T, 3 triliun. Kalau bank umum. Baik bank umum konvensional maupun syariah. Jadi harus ngumpulin 3T dulu baru bisa berdiri. Atau minimal 1,5, 50% dulu. Sudah terkumpul, 1,5 lagi berdasarkan kesanggupan menggenapi gitu bagi para pemegang saham. Itu baru bisa berdiri, baru bisa modal itu menjadi bukti bahwa dia siap untuk berdiri. 3T. Kalau bank umum ya 1,5T minimal kalau belum berubah ya. Kalau BPR tergantung nanti di mana dia posisinya. Apakah di ibu kota provinsi atau di ibu kota kabupaten ataupun di kecamatan, berbeda-beda, tapi tidak sebesar yang bank umum. Ya, sekitar 1 sampai 10 miliar gitu ya. Tergantung tempatnya. Ya, kalau di kecamatan dengan 2 bisa berdiri. Kalau di ibu kota provinsi ya 8 sampai 10 ya, modal di setor awal. Kalau di BPR ya harus dibuktikan bahwa itu terkumpul dan itu ditunjukkan ke Bank Indonesia untuk izin operasionalnya turun. Dan modal ini ketika sudah terkumpul ya nggak boleh ditarik balik oleh pemodalnya. Ya, dia akan berperan untuk menopang jalannya operasionalnya bank dari awal pendirian sampai nanti.
Sehingga nanti kita akan membahas juga mengenai manajemen modal. Kemudian tambahan modal disetor. Jadi kalau ada yang ingin, biasanya karena modal nanti itu menjadi salah satu indikator. Jadi begini, bank atau lembaga keuangan kan boleh menghimpun dana dari masyarakat, tidak dibatasi. Sepanjang masyarakat percaya, kita boleh menghimpun sebanyak-banyaknya. Ya, tapi ingat, modal itu juga harus mengikuti perkembangan dana masyarakat yang dihimpun. Jangan sampai modalnya tetap bank syariah ataupun BMT, terus menghimpun dana tanpa memperhatikan kecukupan modal minimum. Nanti kita bahas di manajemen permodalan. Ya, sehingga ketika sebuah bank syariah atau BMT mampu menghimpun dana lebih dari target misalnya, maka bank syariah atau BMT harus mikirin juga nih bagaimana nambah modal. Jangan puas dengan modal. Jangan berpuas diri hanya dengan modal minimal. Harus tambah. Kalau nanti bank syariah, ya bank umum mampu menghimpun dana masyarakat, sedangkan modalnya nggak ditambah-tambah, maka dapat peringatan oleh BI. Nanti ada kecukupan modal minimal, yaitu capital adequacy ratio, sejumlah rasionya adalah 8%. Ya, dari aset biasanya. Ada aktiva tertimbang menurut resiko, nanti akan kita bahas. Jadi kalau kita ingin menghimpun dana masyarakat, ini unlimited, nggak dibatasi. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa kalau kita banyak menghimpun dana dari masyarakat, maka kita juga harus berupaya bagaimana menambah modal terus agar modal ini juga berkembang. Ya, baik itu dengan tambahan modal dari pendiri atau dari pemodal, ya itu yang paling cepat, ya, menambah modal atau likuiditas. Kemudian saldo. Nah, kalau saldo itu diperoleh dari mana? Di laporan yang mana? Jadi hubungan antara neraca dan laporan laba rugi ya di sini kaitannya. Ya. Kalau laporan laba rugi itu mencatat apa? Pendapatan dan biaya operasional. Ya, itu adalah konsekuensi dari operasional bank yang dikelola, yang dicatat di neraca toh, sumber dana, alokasi dana. Untuk operasional ini kan ketika dana sudah disalurkan atau diinvestasikan, konsekuensinya adalah bank dapat pendapatan. Nah, dicatat di laporan laba rugi. Kemudian untuk operasional setiap hari bank harus bayar gaji karyawan, dicatat di biaya. Ya, jadi pendapatan dicatat di atas di pendapatan, biaya-biaya dicatat di biaya yang bawah. Kemudian dijumlah. Kalau pendapatan lebih banyak daripada biaya, maka muncullah laba. Nah, laba di laporan laba rugi, ya, laporan keuangan laba rugi, nanti di akhir tahun itu masuk untuk menambah, kalau laba itu nanti untuk menambah struktur permodalan, tapi kalau rugi dia akan mengurangi modal. Ya, jadi secara alamiah modal itu bertambah dari laba operasional. Nah, laba ini banyak nanti di akuntansi bank syariah akan dipelajari. Oke, situ ya. Jadi sumber dana itu ada berapa tadi?
Ayo. Ini sudah loh di semester-semester terdahulu, kok malah lupa. Sumber dana pertama itu dari mana? Ayo. Modal. Modal itu disebut sebagai dana pihak pertama atau DP1. Kemudian kalau modal sudah cukup, bank berdiri, bank boleh beroperasional, maka bank boleh menghimpun dana dari masyarakat. Atau disebut DPK, dana pihak ketiga. Nah, kalau di bank syariah, DPK ini dibagi dua. Ada yang titipan, ada yang investasi. Ya, ada yang titipan, ada yang investasi. Itu dibedakan, tidak sama. Ya. Yang ketiga, terus dana apa lagi? Dana pihak kedua dari lembaga baik itu simpanan dari bank lain atau lembaga antar bank atau investasi atau pinjaman pembiayaan dari bank syariah lain. Kemudian ada sumber-sumber dana lainnya. Bukan ada keempat ya, cuma 3 terus sumber dana lainnya. Tapi kita fokus ke 3 sumber dana ini. Nah, pertanyaannya, dari 3 sumber dana ini, menurut Anda dana terbanyak di sebuah bank atau BMT yang mana? Komposisi terbesarnya di mana? Porsi terbanyak. Kalau Anda lihat laporan keuangan, Anda akan lihat jumlah terbesar sumber dana bank itu dari mana? Ayo. Sumber dana bank terbanyak itu dari mana? Tabungan masyarakat. Oke. Kok ininya hilang ya? Deposito, Pak. Modal mungkin, Pak. Tadi kan gini aja kan kita udah bilang tadi bahwa sumber dana bank itu ada 3 macam. Ada DP1 yaitu modal, ada DP2 dari lembaga keuangan lain, simpanan atau pinjaman dari lembaga keuangan syariah lain, ada DPK, dana pihak ketiga. Itu aja. Banyak yang mana? Himpunan dari masyarakat, Pak. Ya. DPK. Bukan modal. Modal itu paling 8 sampai enggak sampai 10%. Ya. Nah, bagi bank yang sehat dan menjalankan fungsinya atau BMT yang menjalankan fungsinya sebagai intermedier atau perantara, kan bank adalah aktivitasnya apa? Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan ke masyarakat. Ya toh? Bukan menghimpun dari pemodal, menyalurkan ke perusahaan, bukan. Tapi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan ke masyarakat. Maka bank tersebut sudah menjalankan fungsinya sebagai intermediary, perantara antara pihak pemilik dana dan pihak yang pengguna dana. Paham ya? Nah, kita bisa lihat nanti di laporan keuangan neraca, kalau modalnya banyak, bukan banyak ya, seimbang dengan DPK-nya, wah berarti pendirinya ini orang kaya, maksudnya dimodalin banyak gitu ya. Bisa seimbang, bisa jadi dia BMT yang baru atau bank syariah yang baru berdiri, wajar. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, dana masyarakatnya itu komposisinya tidak banyak, maka dipertanyakan. Artinya masyarakat tidak percaya kepada bank syariah ini. Belum percaya.
Karena kan nggak nabung, sedikit yang nabung. Berarti masyarakat belum menaruh kepercayaan kepada bank ini. Karena bisnis bank itu bukan bisnis banyak-banyakan modal atau banyak-banyakan uang, tapi bisnis kepercayaan atau trust. Ya. Walaupun modalnya kecil, tapi kalau dia dipercaya oleh masyarakat, dia mampu menghimpun dana masyarakat yang banyak. Itu bukan modal bank bagi diputar duitnya, diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi bank. Paham ya? Oke. Jadi komposisi terbesar di sumber dana tadi, baik dana pihak pertama, kedua, dan ketiga, atau sumber-sumber dana lainnya bagi sebuah bank yang sehat atau BMT yang sehat adalah DPK-nya yang paling besar. Jadi secara kita jangan silau terhadap bank yang megah, bank yang bonafit gitu ya. Karena di dalamnya uang yang dikelola itu bukan uang mereka, tapi uang masyarakat. Jadi sebenarnya yang kaya siapa? Masyarakat. Masyarakat. Ya. Tapi seperti yang kita bahas waktu lalu, kadang masyarakat yang nyimpen uangnya di bank umum tidak bisa menikmati ketika butuh karena keterbatasan, misalnya butuhnya cuma sedikit, misalnya 10 juta, 20 juta, karena nggak punya agunan, sehingga kita nggak bisa menikmati penyaluran dana dari bank. Nah, BMT hadir di situ, gitu ya. Artinya uang masyarakat pasti disalurkan ke masyarakat lagi. Maksudnya masyarakat yang mikro ini, microfinance. Kalau bank umum mainnya yang level usahanya ya menengah ke atas, atau usaha kecil masih lah dibiayai. Tapi usaha mikro, nah itu. Sehingga BMT ini semuanya penting. Bank umum itu nanti bisa mensupport usaha-usaha yang sudah maju, berkembang. Nah, bagaimana dengan usaha mikro? BMT lah di sini yang nyapu. Maksudnya yang dorong, yang support usaha mikro dan kecil ini. Dan ketika masyarakat BMT ini bisa dipercaya, masyarakat percaya nabung di BMT, maka wah ini semakin bermanfaat lagi duitnya. Bukan hanya tidak disalurkan ke perusahaan-perusahaan besar, tapi ke usaha-usaha mikro ini. Jadi uang yang dari masyarakat itu mengalir ke masyarakat lagi, masyarakat bawah maksudnya. Ya. Dan itu semua tergantung kembali lagi apakah BMT bisa dipercaya. Ya. Nah, sehingga strategis sekali BMT ini di umat. Gitu ya. Dia yang bergerak di lini bawah. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau dana pihak pertama, dana pihak kedua, dana pihak ketiga sudah dihimpun, kita sudah menghimpun misalnya BPR aja lah, yang tengah-tengah ya. Jangan bank umum kebesaran, jangan BMT yang kekecilan. Kita sudah menghimpun modal 10M. Ya, modal 10M, dana masyarakat ya baru-baru itu 50M gitu ya. Berarti terus dana pihak kedua dari bank lain sekitar 10M juga, ada 70M nih. Anda dipasrahi 70M, diamanahi 70M dari dana pihak pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaannya 70M mau Anda apakan? Ayo. Dikelola, Pak. Ya pasti dikelola. Dikelolanya bagaimana? Investasikan. Diinvestasikan, oke.
Jadi gini loh, Anda sudah eh, jadi kewajiban Anda terhadap pemilik dana, kalau untuk modal Anda aman karena nggak punya kekhawatiran akan diminta lagi, paham ya? Kewajiban Anda hanya bagaimana modal ini bisa menggerakkan operasional bank ataupun BMT. Ya, modal itu kan fungsi utamanya itu sebagai penggerak. Nah, kewajiban Anda cuma nanti kalau BMT atau bank syariah menghasilkan laba, maka pemilik modal atau pemodal berhak atas bagi hasil berupa dividen. Nah, yang pihak kedua sama pihak ketiga itu kan Anda harus mengembalikan karena bukan uang Anda, apalagi dana masyarakat. Bisa diambil sewaktu-waktu yang titipan. Ya toh? Jadi kan Anda harus berpikir bahwa wah, nanti sewaktu-waktu dana, apalagi dana pihak ketiga, bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian Anda harus pikirkan lagi, nah, bank harus beroperasi terus di mana tempatnya? Alatnya apa? Itu paham ya? Kan ketika beroperasional, ya Anda berkantor di mana? Kan nggak mungkin nggak punya kantor, nggak mungkin nggak punya peralatan. Maka dari modal itu dibelikan pengadaan kantor, bisa beli atau bisa sewa, ya kan? Kalau modalnya masih kecil ya sewa dulu lah, jangan langsung ujuk-ujuk beli, karena modal jangan sampai habis untuk beli aktiva tetap dan inventaris. Nah, itu modal kan sudah jelas 10M ini, modal Anda kan 10M tadi, jangan semua diberikan aktiva tetap gara-gara ini modal dana bank sendiri, wah dibelikan yang mewah segala macam, jangan. Secukupnya dulu ya untuk mendorong aktivitas harian. Ya mungkin dari 10M itu ya sewa dulu lah. Kemudian beli komputer, beli apalagi kendaraan, beli meja, kursi, AC dan segala macam. Ya jangan sampai separuh dari modal. Biasanya yang aman itu 30% dari modal. Itu aman. Kalau sampai pun 50%, itu sudah mepet-mepet. Oke. Berarti kan Anda harus memikirkan alokasi dari sumber dana tadi. Berarti dana pihak pertama sudah dialokasikan untuk pembelian aktiva tetap dan inventaris agar karyawan bisa bekerja seharian. Terus tadi atas kekhawatiran nanti sewaktu-waktu dana diambil oleh pemilik dananya gimana? Apa yang Anda harus lakukan? Lihat di pos-pos aktiva. Walaupun bahasanya aktiva itu adalah harta kekayaan, kalau di bank itu adalah alokasi dana. Dana yang sudah dihimpun tadi dialokasikan kemana saja untuk ya tadi Diberikan pinjaman. Eh? Untuk pinjaman ke masyarakat? Penyaluran ya. Iya. Oke. Berarti Anda menyalurkan ke masyarakat, oke, gini ya. Dari 70M mau disalurkan berapa? Semuanya? Ya, karena sesuai dengan fungsinya, menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Ini intinya kan masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan ke masyarakat. Ya, ya pasti yang terbesar adalah ke masyarakat. Tapi ingat, tadi ya, jangan lupa untuk operasional harian kan harus ada
gedung, ada peralatan, ada segala macam alat transportasi. Nah, itu berarti ada penyaluran ke dalam bentuk pembiayaan. Baru dua nih alokasinya. Ada ke aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap dan inventaris ini untuk membantu kerja para karyawan setiap harinya. Penyaluran dana ke masyarakat untuk apa? Mendapatkan pendapatan. Ya. Bank pendapatan utamanya dari mana? Ya penyaluran dana. Kalau di bank syariah namanya pembiayaan. Kalau di bank konvensional namanya kredit. Ya, kita udah dua nih. Pembiayaan atau penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, aktiva tetap. Terus kemana lagi? Tadi, kalau ada yang mau ngambil uangnya hari ini misalnya, 10 juta. Anda persiapannya di mana? Masih belum ini ya, nyambung. Ini terkait juga dengan kepercayaan. Ya. Cadangan. Jangan dilupakan. Bank ataupun BMT harus menyediakan sejumlah uang tertentu untuk cadangan likuiditas. Artinya, kalau ada kebutuhan-kebutuhan harian seperti nasabah ngambil uangnya, ya udah kita sudah ada simpan di berangkas, itu namanya kas. Kalau di bank umum nanti baik di berangkas atau di mana mesin ATM itu kan uang kas juga. Gitu. Ya, itu harus diperhatikan, jangan sampai kas kita minim. Ya walaupun jangan banyak-banyak juga cadangannya, karena tidak menghasilkan. Jadi itulah seninya manajemen dana. Kita harus ngerti karakteristik sumber dana-dana yang menjadi sumber tadi agar kita tahu harus kita cadangkan berapa. Gitu ya. Kemudian, nah ini khusus untuk bank umum. Ya, bank umum itu punya kewajiban menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk giro wadiah. Untuk apa? Cadangan utama. Dan kalau giro wadiah itu ada yang namanya giro wajib minimum. Jadi berapapun dana yang dihimpun, yaitu dana masyarakat, maka harus sekian persen dicadangkan di BI. Kalau dulu ada 5%. Ya, itu sudah lama itu. Tapi sekarang sepertinya naik jadi 6,5%. Semakin banyak yang harus disimpan atau dititipkan di BI untuk jaga-jaga. Kalau BPR, Syariah, dan BMT nggak punya kewajiban. Karena apa? Giro wadiah ini adalah cadangan untuk lalu lintas uang giral. Lagi menagih, misalnya apalagi sekarang ya, mobile banking. Kita bayar ini ke bank mana? Oh, banknya itu sibuk sekali tuh. Lalu lintas pembayaran giralnya. Dan bayarnya itu gimana? Ya lewat giro di Bank Indonesia. Masing-masing bank umum tuh punya giro di Bank Indonesia. Nanti tinggal giro antar bank yang menyelesaikan. Bukan banknya yang bayar langsung ke bank lain. Gitu ya. Nah, ini adalah cadangan utama. Yang kedua, yang ketiga, kita juga bisa kalau masih ada duit, itu bisa buka giro pada bank lain. Atau penempatan pada bank lain dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Nah. Ya. Ini adalah cadangan likuiditas, cadangan utama. Oke. Kemudian ini ada investasi pada efek atau surat berharga.
Oh, mohon maaf. Oh iya, kok nggak bisa ya? Sudah saya share dari tadi. Sudah? Karena saya nggak masuk. Oh, kok nggak bisa ya? Sebentar. Oke. Kayaknya ada kesalahan di sini nih. Oh iya, saya salah buka. Mohon maaf. Sudah? Sudah kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya? Iya, ini kok saya buka 2 ya? Oke. Ya ini ya. Kas penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, itu adalah cadangan utama atau primary reserve. Nah, ini harus diperhatikan karena ini adalah cadangan likuiditas bagi bank. Artinya, bank harus benar-benar menjaga cadangan likuiditas ini untuk apa? Kalau sewaktu-waktu nasabah ngambil dananya. Itu yang penting. Karena apa? Kalau ada misalnya satu hari gitu ya, nasabah mau ngambil dalam jumlah yang banyak misalnya 500 juta. Kalau untuk Jogja itu udah gede ya. Hari itu mau ngambil. Lalu di berangkas nggak ada segitu. Wah, sudah. Ya, bagaimana caranya 500 juta ini dalam waktu yang sesikat-sikatnya harus ada untuk diserahkan. Karena apa? Kepercayaan sekali lagi. Walaupun uang nasabah ini sebenarnya udah diputar, ya kan? Karena kan sebagian besar dana nasabah itu kan pasti diputar. Diputar itu kita nggak bisa minta atau nagih-nagih. Ini uang yang sudah saya putar saya minta, yang punya minta. Nggak bisa. Bank itu kan sudah ada akad penyaluran dananya atau pembiayaan, misalnya dalam kurun waktu 2 tahun, diangsur per bulan. Nggak bisa ketika 1 tahun, yang punya uang lagi butuh nih, kita ambil gitu, nggak bisa. Kita minta dilunasi, nggak bisa. Paham ya? Jadi disitulah seninya. Manajemen mengatur bagaimana agar likuiditas kita aman, maksudnya atas kewajiban-kewajiban tadi yang apa ya istilahnya, narik uangnya atau mengambil uangnya baik ke bank ataupun ATM ataupun sekarang, wah sangat mudah sekali sekarang itu. Nasabah menggunakan uangnya, nggak harus narik uang tuh. Dengan mobile banking aja udah terjadi transaksi, nah itu udah pembayarannya selesai. Semakin cepat sekarang perputaran uang itu, apalagi ada mobile banking, sangat mudah, sangat cepat. Ya, bank juga harus hati-hati nih menjaga. Paham ya? Oke. Kemudian, nah baru penyaluran dana. Walaupun penyaluran dana ini adalah paling besar, ya. Tapi cadangan likuiditas yang tadi juga harus diperhatikan. Nah, pembiayaan itu banyak nanti di akuntansi bank syariah. Anda bisa lihat itu piutang. Ini bentuk pembiayaan ya, piutang. Piutang adalah bentuk pembiayaan yang penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan akad apa? Jual beli. Disebut secara akuntansinya itu piutang. Piutang bank terhadap nasabah dengan akad jual beli. Ada murabahah, ada salam, ada istisna. Sekarang saya mau mengorek pemahaman Anda mengenai ketiga akad ini. Kalau dikatakan persamaannya, sama-sama apa ini akadnya? Persamaan dari 3 akad ini apa? Sama-sama transaksi jual beli barang, Pak. Oke, akad jual beli. Terus sama-sama nasabahnya ngangsur.
Sama-sama, kalau persamaannya gampang ini. Sama-sama keuntungannya berupa margin keuntungan. Margin keuntungan itu harga jual itu harga pokok plus margin keuntungan. Nah, margin keuntungan inilah pendapatan bank. Itu sama, semuanya kena akadnya jual beli. Nasabah ngangsur sesuai dengan kesepakatan. Mau ngangsur berapa bulan atau berapa tahun, itu sesuai dengan kesepakatan. Sama. Nah, pertanyaannya, perbedaannya apa? Ayo. Ya tentunya ada 3 akad ini, berarti kan berbeda transaksinya dan nanti konsekuensinya juga berbeda. Kalau pengertian murabahah, misalnya Anda baca, murabahah adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati. Apakah salam? Enggak. Sama. Transaksi penjualan juga. Tapi jual beli pesanan, salam dan istisna itu. Nah, ini yang sudah mulai muncul perbedaan. Kalau murabahah, gimana nih pemahaman akadnya? Murabahah itu barang. Ya, salam? Kalau salam ya itu tadi ada dipesan dulu, ada ketentuannya, nanti Tapi kan barang juga. disusulkan. Tapi kan barang juga. Iya. Nah, bedanya apa? Kalau murabahah harus ready saat itu juga waktu transaksi. Oke. Kalau murabahah itu barangnya sudah ada. Ketika transaksi sudah ada. Kalau salam dan istisna, barangnya belum ada. Ketika transaksi loh. Barangnya belum ada. Maka jual beli pesanan. Itu perbedaan murabahah, salam dan istisna. Kemudian, kok jual beli pesanan ada 2, salam dan istisna. Bedanya di mana? Salam bayar di muka, Pak. Ya, Istisna pesan baru dibuatkan. Dia nanti dibayar. oke. Nah, pertanyaannya, salam bayar di muka ya? Misalnya, saya contohkan ini. Kita mau beli rumah. Kan ada macam-macam ya rumah. Ada rumah dijual gitu. Rumahnya sudah ada plang dijual. Saya mau beli. Saya nggak punya uang. Maka datang ke Bank Syariah. Mengajukan, saya mau beli rumah itu. Rumahnya sudah ada harganya berapa? 500 juta. Saya belum punya cukup uang. Makanya datang ke bank. Ajukan pembiayaan jual beli. Nah, misalnya angsurannya selama 3 tahun. Angsurannya selama 3 tahun. Angsurannya selama 3 tahun gitu ya. Misalnya 500, margin keuntungannya 100, berarti harga jualnya 600. Diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan. Gitu kan? Oke. Nah, apa bedanya dengan salam dan istisna? Salam dan istisna berarti rumahnya belum ada. Harus dipesan dulu. Paham? Nah, ini contoh sederhana ya, tapi kalau pada prakteknya nanti berbeda-beda. Tapi sederhana untuk pemahaman perbedaan. Kalau salam berarti saya mau beli rumah, biasanya kan ke developer ya. Kalau developer jual rumah tuh gimana? Udah ada rumahnya belum? Belum. Masih tanah petak gitu ya. Nah, berarti kan ada 2
ada dua alternatif. Kalau murabah udah nggak mungkin pakai akad murabah karena rumahnya belum ada, mau dimurabahin yang mana? Nah, berarti kan salam atau istisna. Paham? Nah, kalau salam tadi gimana? Lunas di depan, baru barang akan dikirim kemudian atau akan dibuat dan dikirim kemudian atau jadi kemudian. Kalau istisna, ya, rumah belum ada, pesen dulu, berarti kalau mau beli rumah pesen dulu DP 20%. Nanti rumah akan jadi 4 bulan kemudian atau bayarnya 3 tahap gitu ya, DP 20, nanti pertengahan 30, terus 50 pas selesai gitu ya. Paham bedanya? Kalau salam udah bayar 600, 6 bulan kemudian 4 bulan kemudian rumah jadi. Paham? Pertanyaannya, siapa yang bayar di muka, siapa yang bayar bertahap? Ayo. Halo. Ini agar paham pembiayaan 3 jual beli ini beda-bedanya. Tapi salam jarang dipakai untuk jual beli barang. Sering kalau barangnya sudah siap tinggal dikirim gitu ya. Seperti yang kita transaksi online gitu, beli barang kan barangnya sudah ada. Tinggal pas kita transaksi barangnya belum dikirim. Nah, itu salam. Tapi kalau rumah pun bisa dijadikan contoh. Misalnya yang tadi ada developer yang bilang kalau mau beli rumah bayar lunas di depan, rumah nanti akan jadi bisa didiami 4 bulan kemudian. Kan sama tuh. Istisna, kalau mau beli rumah pesen dulu DP 20%, 80% ketika rumah jadi. Bedanya hanya di pembayaran. Nah, pertanyaannya, murabahah, salam, dan istisna, siapa yang bayar rumahnya? Ayo. Banknya dulu. Pihak bank dulu, Pak. Nanti baru dicicil nasabah. Ya. Iya. Nasabah itu datang ke bank karena belum punya uang yang cukup untuk membeli. Maka bank yang bertugas pengadaan barang. Nah, pengadaan barang inilah yang jadi akadnya. Ya, karena kalau tidak begitu nanti nasabah nggak bisa beli rumah. Baik yang udah ada atau yang pesanan. Itu contoh sederhana. Tapi kalau di contoh-contoh literatur biasanya salam dipergunakan untuk pertanian biar aman. Gitu ya. Transaksinya antara bank sama petani. Bank itu bukan sebagai penjual hasil pertanian tapi pembeli. Maka dibeli beras ke petani sejumlah dana, pesan ke petani, nanti atas uang hasil beli pesanan bank itu, petani akan menggunakannya untuk modal bertani. Nanti kalau udah panen, ya petani akan memberikan pesanan dari bank tadi, berupa beras misalnya. Nah, itu contoh di buku-buku literasi. Tapi pada prakteknya pun masih sulit gitu ya diimplementasikan. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kemudian yang kedua, penyaluran dana yang kedua dengan akad kerjasama, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
Ini juga berbeda. Kenapa kok sampai 2 dibedakan gini? Ada yang tahu? Ini pembiayaan dengan akad syirkah, kerjasama. Ada mudharabah, ada musyarakah. Apa yang membuat beda? Kalau samanya kan sama-sama akad syirkah atau kerjasama. Dua-duanya nisbah harus ditetapkan, disepakati di awal. Kemudian, apalagi? Kalau usaha bersama ini, kan usaha bersama itu dibiayai oleh bank. Bank sebagai sohibul mal, nasabah sebagai mudorib. Kalau usaha ini menguntungkan, ya, maka keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal nisbah tadi. Pertanyaannya, kalau rugi, atau tadi kan persamaannya ya. Sekarang perbedaannya, kenapa kok disebut pembiayaan mudharabah? Kenapa kok pembiayaan musyarakah? Yo, ada yang masih ingat? Kalau mudharabah Hmm? full dari satu pihak, dari Dan banknya. bank ya, dalam hal ini bank membiayai 100%. Kemudian nasabah jadi apa? Jadi apa ya, menjalankan atau yang mengelola usahanya. Oke, 100%. Kalau musyarakah? Musyarakah ada porsi modalnya juga. Jadi Kalau dibagi. musyarakah, kedua belah pihak bisa berkontribusi modal. Ya toh? Walaupun bank mungkin walaupun nasabah mungkin sedikit modalnya, tapi ada modal. Dan bank tinggal nambahinnya juga banyak biasanya. Pokoknya nasabah punya modal. Ya, jadi kerjasama modal dan pengelolaan. Itu musyarakah. Kedua jenis kerjasama ini berbeda konsekuensi. Karena apa? Kalau di mudharabah, boleh nggak bank ikut campur dalam pengelolaan? Nggak boleh. Kalau di musyarakah, boleh. Kan saling berkontribusi, baik modal maupun pengelolaan. Kalau di mudharabah, udah bank ini modal 100%, silahkan dikelola. Walaupun bank tahu misalnya, aduh ini gini, ya boleh menyarankan, boleh. Tapi nggak boleh ikut dalam pengambilan keputusan dan segala macam. Memberikan info penting, boleh. Gitu. Tapi nggak boleh masuk, kamu salah gini, nggak boleh. Karena pembiayaan kerjasama ini adalah dasarnya apa? Bukan uang atau kemampuan nasabah. Dasarnya apa? Saling percaya. Orang bekerja sama kan itu modal dasarnya. Bukan uang atau keterampilan, tapi saling percaya. Oke. Kalau untung, ya dikembalikan kepada porsi nisbah tadi. Tapi kalau rugi, pertanyaannya. Misalnya, warung ini dibiayai oleh bank. Misalnya 50 juta. Warung berdiri dibiayai 50 juta. Yang mudharabah, 100 juta lah. 100 juta dibiayai full mudharabah. Kemudian nasabah mengelola full 100%. Terus ada yang si B juga di sebelahnya. Oh, karena si B sudah punya modal 20 juta, maka bank membiayai 80 juta. Berbeda akadnya. Satu mudharabah, walaupun sama-sama warung, satu mudharabah, satu musyarakah. Pertanyaannya, kalau dua-duanya ini bangkrut
rugi gitu ya, karena kebakaran misalnya. Ayo. Monggo. Kalau mudharabah full dari banknya, jika itu apa istilahnya force major ya, jadi tidak ada kesalahan di pengelolaannya. Ya. Kalau Masalah itu ya, musyarakah ya kerugiannya ya sesuai memang di porsinya. luar kemampuan dan tidak karena unsur kesengajaan atau kecurangannya. Oke, kalau yang musyarakah? Ya sesuai porsi modalnya itu. Ya, berarti enak mudharabah ya. Kalau rugi yang nanggung bank semua. Ya itu konsekuensi dari kerjasama. Sebenarnya kenapa kerjasama ini sangat adil? Kalau gitu kan nggak adil namanya. Yang nanggung kerugian di mindset kita cuma bank. Sebenarnya kerugian akan dikembalikan kepada peran masing-masing. Gitu? Baik di mudharabah atau musyarakah, itu adil. Karena kerugian kan bukan hanya sekedar material atau modal. Kebakaran hilang ludes gitu ya. 100 jutanya lenyap. Non finansialnya atau imaterialnya rugi nggak? Mudharib. Rugi tenaga, Pak. Rugi tenaga, pikiran, waktu. Nah, itu yang kadang kita nggak sampai memaknainya sampai di situ. Sebenarnya mudharabah dan musyarakah ini sangat adil. Karena apa? Ya dikembalikan kepada peran masing-masing. Kalau di mudharabah ya perannya full finansial 100%, kalau rugi ya kembalikan ke resiko finansialnya oleh bank. Risiko non finansial atau rugi non finansial oleh nasabah. Kalau musyarakah lebih enak lagi. Berapa masing-masing modal, ya ketika rugi 100 jutanya hilang, ya udah nasabah nanggung kerugian 20 juta modal plus tadi tenaga, waktu dan lain-lainnya, bank 80 juta. Tapi di balik itu, kadang kan kita hanya lihat negatifnya aja. Wah, berarti ngeri ya kalau pembiayaan bagi bank, terus terang ini resiko tinggi pembiayaan kerjasama ini. Tapi kalau bagi bank yang punya strategi bagus, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini merupakan penyaluran dana yang nantinya punya potensi mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan kalau piutang jual beli atau sewa. Kalau jual beli pasti margin keuntungannya rata-rata bunga, hampir sama standar bunga. Tapi kalau mudharabah sama musyarakah kan standarnya apa? Pendapatan real usaha. Nah kadang itu yang dan yang dikhawatirkan bank syariah saat ini atau mereka yang mau mempraktekkan akad-akad kerjasama ini adalah masyarakat kita atau pengusaha kita yang belum siap. Belum siap apa? Amanah sama jujur. Tapi kalau bank syariah punya strategi yang bagus, maka itulah cara yang paling efektif dan efisien untuk mengkondisikan para pengusaha muslim gitu ya. Ayo untuk implementasikan akhlakul karimah yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Dan Islam itu kan membawa bukan hanya sekedar ibadahnya saja, tapi bagaimana dari semua syariat yang ada manusia itu menjadi manusia yang mulia. Mulia apa? Akhlaknya. Lewat ekonomi inilah akhlak itu bisa dikondisikan, bisa bisa dikondisikan kalau saya bilang, bisa di-set, bisa di-strategi, bukan hanya sekedar
bukan menginikan yang para ulama atau kiai yang pengajian, ayo kita amanah, ayo kita jujur, tapi kalau nggak diimplementasikan kan juga tidak bisa dipraktekkan, kan juga susah gitu ya. Nah, di ekonomi inilah ladang kita untuk bagaimana sama-sama menjalankan akhlakul karimah itu, terutama pembiayaan syirkah ini, luar biasa. Kalau ini sudah sama-sama dipahami, baik bank syariah maupun masyarakat atau nasabah, indah banget ini. Nasabah yang pembiayaan mudharabah atau musyarakah pasti nggak mau rugi toh. Dan bank juga begitu. Kalaupun terjadi kerugian, ya itu karena sesuatu di luar, bukan unsur kesengajaan. Tapi potensi untuk mendapatkan keuntungan lebih itu di pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Ya, untuk mengejar bahwa bagi hasil pemilik dana pihak ketiga tadi bisa di atas tingkat suku bunga, gampang, genjot pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kalau yang jual beli sewa, itu susah melawan tingkat suku bunga, apalagi BI meningkatkan tingkat suku bunga simpanan, kita susah untuk menaikkan lagi kalau nggak terbiasa. Kemudian pinjaman atau qard, ini pinjaman uang di mana si nasabah tidak hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa tambahan. Ada qard. Nah, tadi kan sumbernya ada dana investasi terikat yang muqayyadah, maka disalurkan juga ke bukan pembiayaan yang mudharabah itu ya, tapi ini mudharabah muqayyadah juga, disalurkan ke usaha-usaha yang sesuai dengan kriteria permintaan pemilik dana. Nah, uniknya lagi di bank syariah itu ada persediaan. Kalau di bank konvensional jangankan ada persediaan, ya. Karena apa? Ini adalah salah satu bentuk kompleks, bukan kompleks lagi, tapi komprehensifnya bank syariah. Karena di bank syariah diperbolehkan jual beli barang. Di bank konvensional nggak boleh. Bank konvensional cuma simpan pinjam. Di bank syariah boleh jual beli, kerjasama, sewa, pinjaman, boleh. Nah, atas akad jual beli tadi, apalagi jual beli pesanan, maka mungkin ada barang-barang yang belum sampai ke nasabah, tapi udah jadi. Nah, itu jadi persediaan. Ya, ini salah satu ciri khas bank syariah, adanya persediaan barang. Oke, itu. Kemudian ijarah sewa, ada ijarah mutayati tamlik, nanti akan kita ini kan. Kemudian aktiva istisna dalam penyelesaian masih ada, penyertaan pada entitas lain, aktiva tetap dan lain-lain. Tadi aktiva sudah kita singgung. Oke. Susunan ini pasti seperti ini. Paling liquid, aktiva paling liquid di atas sendiri, aktiva yang paling tidak liquid di bawah sendiri, aktiva tetap dan lain-lain. Jadi kita gampang mencernanya. Begitu juga di pasifa tadi, sumber-sumber dana. Kewajiban segera paling atas. Agar apa? Kalau terjadi sesuatu pada bank syariah atau BMT, maka yang diselesaikan duluan sesuai dengan urutan itu. Ya, kewajiban-kewajiban bank yang harus dikembalikan sesuai dengan urutan itu. Kemudian modal, kalaupun masih ada aset yang bisa dijual atau ada dana, modal dikembalikan. Tapi biasanya modal itu sudah resiko pemodal. Ketika udah bangkrut ya udah habis tuh modal. Ya, karena kalau bangkrut itu kan pasti modalnya udah terserap habis, rugi dan lain-lain, sehingga ya sudah, itu udah resiko pemodal. Paham? Oke, semoga ini bisa sebagai dasar awal memahami sumber dan alokasi dana. Karena ya itu manajemen dana cuma itu. Sumbernya, karakteristiknya bagaimana mengalokasikannya agar kita aman di cadangan likuiditas, penyaluran dana bentuk pembiayaan kita sehat, investasi kita sehat, aktiva tetap kita mencukupi operasional harian. Gitu. Ya.
Semoga ini bisa menjadi dasar awal, pemahaman awal kita untuk manajemen dana. Ya cuma di situ. Jadi kemampuan kita memahami karakter sumber dana dan kemampuan kita bagaimana alokasinya ini berapa. Nah, di alokasi tadi berarti dari cadangan likuiditas, penyaluran dana, investasi, aktiva tetap, dan inventaris. Yang paling banyak ya tentunya sesuai dengan fungsinya adalah penyaluran dana ke masyarakat. Wah, hilang lagi ya. Oh ya sudah, memang sudah habis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Materi kita untuk UTS sampai di sini. Oh ya, di pertemuan kemarin kan saya bilang ada tugas individu ya. Nanti ya ini kita kan baru belajar menggunakan LMS. Jadi gini, nanti tugas individu akan saya letakkan di LMS di pertemuan ke-7. Tugasnya itu kalau yang prodi perbankan syariah nanti mencari laporan keuangan minimal neraca dan rugi laba tahun 2023-2024. Ya. Bank Umum Syariah. Kalau yang prodi ekonomi syariah, carilah laporan keuangan BMT 2023 dan 2024. Cukup cari laporan keuangan 2024 gitu. Nanti 2023 ada di kolom sebelumnya. Jadi cari aja laporan keuangan 2024, nanti itu ada 2 kolom, ada juga 2023 di situ. Kalau sudah, silahkan download. Kalau misalnya ya semua sekarang BMT pun sudah punya web sendiri atau ada laporan digitalnya, silahkan download, kemudian nanti download, kemudian kasih nama Anda, NIM, kemudian upload di LMS pertemuan ke-7 tuh nanti ada tugas, masukkan di situ. Ya, tapi ini di LMS yang pertemuan 7 belum saya masukkan tugas nanti. Ya. Gitu. Itu tugas pertama. Sebelum UTS. Nanti yang sebelum UAS ada lagi. Ada pertanyaan siapa di sini? Berarti pengumpulannya sebelum UTS, Pak. Ini Di karena LMS sudah itu. mepet. Ya, nanti saya akan kasih waktu 2 minggu. Di LMS itu nanti saya kasih 2 minggu. Kan tidak ada analisis, tidak ada apa. Ya, tapi karena ini sudah mau masuk ke ujian, gini aja, saya kasih 2 minggu, waktu 2 minggu. Nanti paling pas pertemuan, oh kita masih lama pertemuannya ya. Ya nggak apa-apa, saya kasih waktu 2 minggu nanti. Jadi bukan sebelum UTS, tapi nanti 2 minggu dari sekarang. Maksimal. Tapi kalau besok Anda sudah dapat, Anda bisa download, Anda bisa kasih nama, langsung di-upload aja biar aman. Gitu ya. Oke, semoga tidak ada kendala untuk tugas. Izin, Pak. Itu tugas ini. 2023 Ya. dan 2024 atau 2024 saja nggih? Tadi soalnya ini tersendat sinyalnya. Oh ya, cari laporan keuangan biasanya bank itu ketika kita cari 2024 akhir tahun loh ya, jangan pertengahan bulan, bukan di dalam bulan-bulan, tapi akhir tahun, laporan akhir tahun 2024. Nanti di situ ada laporan kolomnya 2024 dan ada 2023. Jadi cari yang 2024 aja. Nanti itu sudah ada nominal 2 tahun berturut-turut. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cari laporan keuangan yang 2024. Nanti yang 2023 sudah ada di situ. Bagaimana Mbak Umi? Jelas Nggih, ya? Pak. Makasih nggih. Sudah. Oke, ada lagi? Nggih. Ya, ini kita udah lewat ya, hampir setengah jam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
kita cukupkan sekian. Mohon maaf karena saya masih punya hutang 1 pertemuan lagi ya. Tapi ini sudah cukup sebagai dasar. Semoga setelah UTS kita bisa genapin lagi pertemuannya. Oke, marilah kita. Oh ya, untuk ujiannya ya biasa karena Anda online ya open book, kemudian essay, hanya dasar-dasar saja, belum ada hitungan. Nanti setelah UTS baru pas UAS baru ada hitung-hitungan karena manajemen dana. Itu ya. Oke, marilah kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.